saya mau mengganggu waktunya Bu Nur sebentar. Oh, bisa. Monggo, silakan. Jadi Bu, nanti saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan ke Bu Nur mengenai pengalaman Bu Nur sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti ada 8 pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur. Ya, silakan. Langsung saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya begitu ya Bunda. Kita dalam lembaga tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi dari kasus tersebut apa yang dinamakan dilema etika ataukah yang dinamakan rujukan moral, kita melihat dulu permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada itu benarkah sama-sama itu saling harus dikerjakan sama-sama, ataukah permasalahan itu nanti bisa menimbulkan hukuman. Jadi kita harus memilah. Dilema etika adalah sesuatu yang sama yang harus kita kerjakan sama-sama, tetapi kita harus melihat mana yang harus kita dahulukan. Sedangkan rujukan moral itu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan hukuman, seperti itu. Ya, jadi yang pertama memang harus melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang ada terlebih dahulu ya Bu. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk itu saya mengambil kebijakan dalam mengambil keputusan itu di sekolah ini. Saya selalu melakukan koordinasi dengan rekan guru atau dewan guru yang ada di lembaga ini. Kita harus mengutamakan kasus tersebut. Kita lihat mana yang harus kita pertimbangkan, mana yang harus yang dinamakan nilai kebajikan dan mana harus sesuatu itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Baik, jadi memang selalu diawali dengan melakukan koordinasi ya Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk menangani permasalahan seperti itu, yang pertama saya harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, apa yang terjadi pada beliau yang bersangkutan itu, dan untuk menyelesaikan permasalahan itu saya harus melihat apa permasalahan yang ada pada mereka. Jadi saya tidak harus menghakimi sendiri. Kita tetap adanya koordinasi dengan seluruh dewan guru. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan ini saya harus berpikir objektif. Saya tidak memihak salah satu. Jadi kita harus mengutamakan permasalahan apa yang harus didahulukan diselesaikan dan harus disikapi. Ya, jadi harus berpikir secara objektif ya Bu. Nanti akan bisa mengambil keputusan dengan baik ketika kita selalu berpikir objektif begitu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Mungkin tantangannya ketika saya harus mengambil keputusan dalam memutuskan permasalahan yang ada itu, ada pihak-pihak yang lain yang tidak menyetujui akan keputusan saya. Akan tetapi saya tetap akan mengambil kebijakan mana yang harus saya terlebih dahulukan, karena dari kedua kasus tersebut sama-sama membutuhkan, sama-sama harus ada penyelesaian. Jadi tantangannya bagaimana kalau keputusan itu tidak bisa memuaskan semua
warga Warga sekolah. sekolah ya Bu ya. Iya. Jadi memang harus objektif. Objektif. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Nur, apakah Bu Nur memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau untuk mengatasi permasalahan dilema etika, saya mengambil keputusan secara langsung. Maksudnya ketika permasalahan itu datang, saya akan segera menyelesaikan permasalahan itu. Kenapa demikian? Karena kalau tidak segera diselesaikan, masalah yang satu nanti belum tentu selesai, akanlah tumbuh pada permasalahan yang lain karena kita berada di lingkup sekolah. Jadi kita hadapannya dengan beberapa ya objek yang harus kita hadapi seperti itu. Jadi memang kalau ada suatu kasus atau permasalahan langsung segera mungkin bisa diselesaikan gitu ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Nur, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini menurut Bu Nur itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Saya itu untuk mempermudah tadi faktor-faktor untuk mempermudah membantu menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, saya harus melakukan pendekatan secara personal. Maksudnya dengan seseorang itu yang mempunyai permasalahan, saya harus mendekati secara pribadi, permasalahan itu apa sebenarnya terjadi, dan saya harus mengasih solusi biar semuanya cepat terselesaikan dan dia juga menerima dengan senang hati dan permasalahan itu tidak akan muncul lagi. Ya, mungkin dengan melakukan pendekatan bisa lebih Bunda lebih bisa memvalidasi ya Bu, bagaimana kasus atau permasalahannya. Baik, kemudian Bu Nur, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mengenai masalah-masalah dilema etika? Untuk dari semua tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya bisa mengambil hikmahnya, mengambil sebuah keputusan bahwa kita itu sebagai penanggung jawab ketika ada permasalahan kita selesaikan secara secepat mungkin, tapi dengan catatan kita harus melalui tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan tersebut harus kita lalui dan tidak ada unsur untuk menyakiti antara personel yang satu dengan yang lainnya. Dan dengan saya sendiri dia bisa enjoy dan dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan hati yang tenang. Luar biasa sekali. Baik Bu Nur, terima kasih. Ini tadi sudah 8 pertanyaan. Bu Nur sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa menurut saya, dan ini sangat membantu saya untuk memperlancar tugas saya di pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya Bu Nur senantiasa diberikan kemudahan dalam memimpin sekolah kita dan dalam menyelesaikan semua kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nur atas waktunya karena sudah membantu saya dalam berdiskusi mengenai pengambilan keputusan ini. Oh iya Bu Ika, terima kasih. Senang sekali bisa berdiskusi bersama untuk memajukan sekolah kita. Semoga ini tugas-tugas Bu Ika terlalui dengan lancar dan nanti membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa memajukan lembaga kita tercinta ini. Amin. Terima kasih Bu Nur, sekali lagi saya permisi ke ruang guru terlebih dahulu. Terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ika gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Yayu, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi sesuai dengan WA saya ke panjenengan kemarin, hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, istilahnya mewawancarai panjenengan sebagai kepala sekolah di SDN Poncol 3 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bu Yayu. Oh begitu ya Bu Ika, siap Bu Ika. Baik, kita langsung saja ya Bu ya. Ya Bu Ika. Baik, Bu Yayu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke. Saya yang pertama ya Bu Ika ya, saya itu akan berusaha mempelajari kasusnya seperti apa. Setelah itu saya akan mempelajari dengan menyeluruh. Langkah saya berikutnya adalah menyimpulkan kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti itu Bu Ika. Jadi dipelajari dulu ya Bu Betul, ya. saya pelajari dulu permasalahannya seperti apa, seperti itu Bu Ika. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Langkah saya yang pertama Bu Ika adalah mengidentifikasi dan mempelajari kasus tersebut secara menyeluruh. Kemudian saya akan mengkomunikasikan dan mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang terlibat seperti rekan guru, komite, orang tua maupun wali murid. Dalam pengambilan keputusan, saya akan mengacu pada prinsip dasar pengambilan keputusan dan selalu mengutamakan keberpihakan pada kepentingan peserta didik. Seperti itu Bu Ika. Jadi keputusan yang diambil tetap Pihak pada murid ya Bu betul, ya, luar betul. biasa sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Yayu lakukan selama ini Bu? Wah, luar biasa ini Bu Ika pertanyaannya. Langkah-langkahnya ada beberapa hal ya Bu Ika ya. Yang pertama, saya mengidentifikasi dan mempelajari masalah secara menyeluruh dan objektif. Yang kedua, saya mencatat data yang ada pada kasus tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mengajak diskusi dan musyawarah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang keempat, terkadang perlu juga melibatkan komite dan tokoh masyarakat jika dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu Ika, saya akan menginformasikan kepada rekan diskusi tentang dasar prinsip pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus yang terjadi. Selanjutnya saya akan mengajak rekan diskusi untuk mencari solusi atas jawaban yang terbaik dari kasus yang sedang dihadapi, sehingga solusi tersebut dapat diterima oleh semua pihak dengan baik. Seperti itu. Yang terakhir menurut saya ya Bu Ika ya, setelah pengambilan keputusan kami melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil sebagai bahan refleksi atau referensi untuk masa depan. Seperti itu Bu Ika. Jadi dimulai dari mengidentifikasi dulu ya Bu, kemudian mencatat hasil, kemudian diskusi ataupun musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terkait. Jika memang sudah diputuskan, kita refleksi kembali keputusannya. Iya, betul Bu Ika. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yayu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oke, hal-hal yang saya anggap selama ini efektif ya Bu Ika, itu saya bermusyawarah dan berdiskusi. Menurut saya itu adalah hal yang paling efektif dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Karena dengan musyawarah kita dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada pada kasus tersebut secara mendalam dan menyeluruh dan
sehingga keputusan yang diambil merupakan solusi yang terbaik dan matang dan benar-benar jawaban dari kasus yang dihadapi. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil itu tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, seperti itu Bu Ika. Baik, jadi yang selama ini Bu Yayu rasa tadi memang musyawarah ya Bu ya, Dengan cara berpikir yang jernih seperti itu Bu Ika. ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Wah, luar biasa ini Bu Ika pertanyaannya. Tantangan saya selama ini ya Bu Ika ya, yaitu pada guru yang senior yang belum tentu sepaham dengan kita ya, seperti itu. Sebagai junior saya lebih minim pengalaman, saya terkadang mengalami rasa canggung Bu Ika. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Namun untuk mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah Bu Ika, sehingga bagi saya membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Seperti itu Bu Ika. Nah, jadi yang merupakan tantangan adalah menghadapi guru-guru yang udah senior ya Bu ya. Betul, betul. Karena mungkin guru senior itu mungkin Merasa lebih pengalamannya lebih banyak, usianya lebih banyak, Iya. seperti itu Bu terus Ika. kadang kan mungkin cara pandang kita yang anak muda misalnya lebih Betul, junior betul. daripada beliau kan Betul. cara berpikirnya sudah beda. Beda sekali Bu Ika ya. Seperti itu rasa canggungnya lebih. Iya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Bu Yayu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Ibu Yayu lakukan selama ini? Oke, saya itu tidak memiliki sebuah tata cara Bu Ika, atau saya itu tidak memiliki jadwal tertentu dalam menangani sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih cenderung kepada menyelesaikan kasus atau masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikannya dalam waktu yang itu, seperti itu Bu Ika, dengan segera sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam menangani masalah. Namun tidak jarang juga saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru atau mendiskusikannya kepada orang lain yang lebih berkompeten, seperti itu Bu Ika. Baik, jadi tidak ada tata cara atau jadwal khusus ya Bu. Betul, tidak ada. Jadi tergantung kasus yang dihadapi. Iya betul. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu anggap mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika Bu? Oke, sejauh ini ya Bu Ika, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika adalah teman ataupun orang yang lebih berkompeten atau yang lebih berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya akan cenderung memilih jalan musyawarah. Saya memiliki keyakinan bahwa sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin kaya dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Seperti itu Bu Ika. Nah, luar biasa sekali nih pemikirannya Bu Yayu. Jadi menurut Ibu itu ketika kita banyak ditempa oleh masalah, oleh kasus itu malah justru membuat kita semakin ahli gitu ya Bu Iya, ya. betul. Kita akan semakin dewasa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, Seperti iya. itu Bu Ika. Dan tentunya memang faktor-faktor yang mempermudah itu memang orang yang lebih dekat ya Bu. Kalau di sekolah ya saya lebih biasa ya. Saya sering mengajak guru P3K yang baru, itu saya sering
dari semua hal yang telah Ibu Yayu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Luar biasa ini pertanyaannya juga. Pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Selain itu, dalam pengambilan keputusan dalam proses tersebut akan sangat membantu jika ada sebuah kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat, sehingga didapatkan solusi terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak. Seperti itu, Bu Ida. Intinya kita harus sering bermusyawarah, seperti itu, Bu Ida. Baik. Jadi memang intinya dan benang merahnya di sini adalah musyawarah yang betul. Ketika kita sering bermusyawarah dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, pasti akan lebih ringan kita dalam mencari solusi, begitu ya. Jadi memang diperlukan kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah. Betul. Baik, terima kasih Bu Yayu, semua pertanyaan yang saya berikan sudah Ibu jawab dengan luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, sangat menginspirasi saya. Dan semoga kedepannya nanti Bu Yayu senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam memimpin sekolah dan dalam mengatasi segala permasalahan ataupun kasus yang ada di sekolah Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu, saya pamit